hipovolemik merupakan ketidakmampuan jantung memasuk darah yang cukup ke tubuh akibat adanya kekurangan volume darah. Kekurangan volume darah sendiri bisa dipicu dari beberapa hal. Yang pertama, akibat cedera atau luka benda tajam. Yang kedua, pendarahan dalam akibat infeksi pada saluran pencernaan. Gejala utama shock hipovolemik adalah penurunan tekanan darah dan penurunan suhu tubuh. Gejala lain, badan terasa lemas, keluar keringat yang berlebihan, nyeri pada bagian dada, jantung berdetak dengan cepat, bibir dan kuku tampak biru, kulit tampak lemas, tampak bingung dan gelisah, rasa pusing, hilangnya kesadaran dan urin tidak stabil. Penyebab shock hipovolemik: kurangnya pasokan darah akibat pendarahan yang hebat, baik dari luar ataupun dalam, dapat menyebabkan shock hipovolemik. Selain pendarahan, kekurangan banyak cairan akibat penyakit seperti diare, muntah-muntah dan berkeringat banyak. Selanjutnya, untuk pengobatan hipovolemik yang bisa kita lakukan di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit. Yang pertama, hindari memberikan cairan ke dalam mulut. Yang kedua, jaga suhu tubuh agar tetap hangat untuk mencegah hipotermia dan jaga agar pengidap tetap nyaman. Yang ketiga, jangan ubah posisi pada bagian yang mengalami cedera di bagian kepala, kaki, leher, dan punggung. Yang keempat, tekan titik pendarahan dengan handuk agar volume darah yang terbuang dapat berkurang. Yang kelima, apabila terdapat benda tajam yang menancap, jangan dicabut. Yang keenam, usahakan pengidap shock hipovolemik berbaring dengan posisi kaki ditinggikan agar peredaran darah meningkat. Yang ketujuh atau yang terakhir, berikan penyangga khusus pada bagian cedera di leher atau di kepala sebelum pengidap shock hipovolemik dipindahkan ke ambulans atau dibawa ke rumah sakit. Kemudian untuk faktor risiko shock hipovolemik, yang pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah seperti eunarisme. Yang kedua, gangguan pada saluran pencernaan seperti ulcus duodenum. Selanjutnya, pemeriksaan shock hipovolemik. Yang pertama, tes darah lengkap. Yang kedua, tes darah kimia. Yang ketiga, endoskopi. Yang keempat, ronsen, USG atau CT scan. Mungkin ada pertanyaan? Bagaimana pencegahan shock hipovolemik? Baiklah, pencegahan shock hipovolemik sendiri terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, penuhi cairan kebutuhan tubuh guna mencegah dehidrasi akibat muntah atau diare. Yang kedua, gunakan helm, sabuk pengaman atau alat keselamatan lain saat berkendaraan atau melakukan aktivitas yang berisiko menimbulkan cedera. Yang ketiga, lakukan periksa diri ke dokter jika mengalami gangguan pada sistem pencernaan seperti diare, sakit MAH, atau BAB berdarah. Yang keempat, jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah dengan melakukan kontrol secara teratur ke dokter jika Anda memiliki penyakit jantung. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan guna mendeteksi penyakit atau kondisi yang berisiko menyebabkan shock hipovolemik.